Hasnur International Shipping atau kode sahamnya HAIS telah merilis laporan keuangannya yang mana di laporan tahunan 2023 ini mereka labanya naik 30-an persen. Apa yang membuat labanya naik dan berapa potensi dividen yang akan mereka bagikan saat RUPS atau kemungkinan ada tidak bagi dividen. Nah, ini akan saya ulas di video kali ini tentang HAIS. Oke, tonton video ini sampai selesai. Check this out. Saya take video ini saat break sesi 1 26 Februari 2024 jam 12.17. IHSG-nya turun 0,18 secara LQ45 yang naik Cepin 2%, Aceh 1% dan lain-lain. Kalau HAIS-nya sendiri perdagangan hari ini naik 0,8, bahkan pernah naik titik high-nya sampai sesi 1 break ini di 248 gitu. Oke, kita lihat ya, HAIS ini telah merilis laporan keuangannya itu pada ini ya, 21 Februari 2024. 21 itu hari Rabu. Hari Rabu jam 6 malam, kurang 1 menit. Dan ini laporan keuangannya. Yang mana laporan keuangannya ini dirilis hasilnya adalah secara pendapatan perusahaan, secara pendapatan net atau omset lah ya, perusahaan itu di 941 M dengan net profitnya itu di 157 M. Wow, 157. Kalau kita hitung net profit margin ya, net profit marginnya kita bagi dengan omsetnya itu di 941 907 788 741, hasilnya net profit marginnya di 16,7 ya, 16,7. Oke, kita ulas dari atas, dari asetnya. Kalau total aset perusahaan naik drastis, sebelumnya hanya 600 M, sekarang 900, jadi ada kenaikan 300 something. 50% kenaikannya, dan ada di kenaikan aset tidak lancar ya. Karena kalau lihat dari aset lancarnya aja ya memang naik tapi tidak signifikan gitu. Kasnya banyak 148 M. Oke. Secara liabilitas hutang berbunganya ada hutang bank ini 21,4 M. Dan yang mana lagi hutang berbunganya yang jangka pendek ini aja, dan ini bisa tercover ya. Tercover dengan kasnya ya. Kasnya 148. Nah, kalau kita total dengan hutang jangka panjang yang berbunga ya ini 75. 21480 ditambah 75324, hasilnya 96. Dan ini hutangnya semuanya hutang berbunga ya, semuanya bisa ke cover dengan kasnya. Jadi ini menurut saya perusahaannya sehat ya, sehat banget, jadi aman. Terus punya saldo laba yang tidak dicadangkan ini naik 252 M, sebelumnya 125 tahun lalu, jadi kenaikannya itu 100% ya. Tuh. Oke, harusnya potensi dividennya besar sih. Ini gede banget ini. Harus saldo laba yang belum dicadangkan. Oke, secara omset naiknya tidak signifikan ya. Naiknya hanya 941 kurang 781, naiknya 160 M. 160 itu 20 M ya. Oke juga ya, 20%. Kenaikannya secara persentase 20%. Kalau dilihat di sini beban pokok pendapatan ini kita bagi dengan omset ya. Kalau sebelumnya itu pembandingnya itu 74%, 74. Kalau sekarang ada di 72. Jadi secara beban pokok secara nominal ini memang naik dibangi dengan omset yang naik, tapi kalau perlu dicermati lagi beban pokok ini berkurang ya. Jadi perusahaan ini bagus, beban pokoknya makin mengurangi, yang membuat gross profitnya ini naik. Nah, gross profitnya ini kalau kita hitung 258 kurang 199, 59 ya, bagi 1. Nah, kenaikannya 29%. Padahal dari omset tadi kan hanya 20%. Ini imbas dari beban pokok yang naik. Yang berhasil ditekan. Bagus sih. Terus di sini pendapatan bunga mereka juga naik signifikan 3 M. Sebelumnya 2,7. Jadi cerdasnya perusahaan ya, naruh uang di instrumen keuangan kalau saya lihat. Nah, ini lain-lain netnya ini termasuk gede ya.
674 juta, sebelumnya 565. Naiknya signifikan. Oke, kalau kita cek dari pendapatan net dulu. Pendapatan net perusahaan pengangkutan masih menjadi yang sangat mendongkrak ya. Pengangkutan charter ini juga naik signifikan, sebelumnya hanya 47 M, sekarang ada di 3,1 M. Terus jasa bantuan pembuatan dan pembongkaran, pemuatan dan pembongkaran ini 2 M. Berarti jasa bantuan unloading ya, loading unloading ya. Oke, pengangkutan ini naik signifikan, bagus. Terutama pihak ketiga. Oke, ini sih yang bagus sih. Pendapatan, nah ini yang melebihi 10%. Nah ini dari dua perusahaan ya, yang perusahaan berelasi yang ada hubungannya dengan, berarti dengan HICE ya, punya kinerja yang sangat signifikan terhadap omsetnya sendiri, yaitu 669 dibandingkan omset ini 70% nya sendiri ya, ke cover oleh dua perusahaan ini, yaitu PT Bumi Rantau Energi sama PT Energi Batubara Lestari. Signifikan, dan ini growth ya, naik juga ya, bagus ya. Ini kita lihat pengangkutannya naik signifikan, sebelumnya itu di 576 tambah 186 ada di 762 sebelumnya, sekarang 918 kurangi 762 ada kenaikan 156 M. 762 itu senilai 20%. Nah, kenaikan 20% dari omsetnya ya dari sini, dari pengangkutannya sendiri. Pengangkutannya naik signifikan. Ini sih udah terlihat ya apa yang membuat omsetnya naik signifikan. Itu sih. Terus kalau ditanya apa yang membuat netnya naik 30-an persen? Apa yang membuat netnya naik 30-an persen? Ya itu ada dua hal, yaitu dari omsetnya naik, terus perusahaan makin efisien, berhasil menekan beban pokok pendapatan, meskipun secara nominal ini growth, tapi kalau kita bandingkan beban pokok ini berkurang ya, lumayan beberapa persen, yang membuat secara laba kotor nih perusahaan 29% tadi. Bagus. Terus perusahaan pendapatan bunganya ya oke, jadi ini pintarnya perusahaan naruh kasnya juga, yang membuat secara laba ya perusahaan ini naik 30-an persen. Tepatnya di 157 402 277 557 kurangi 115 980 161 805 dibagi 115 980 161 805, hasilnya 35,7% kenaikannya. Hal yang bagus ya, sangat signifikan gitu. Lantas berapa dividen yang akan dibagikan? Kalau kita cek di sini cara profil perusahaan ini baru ya hitungannya 2021 baru IPO, berarti baru 2 tahun, 3 tahun belum ada, karena di 1 September kepemilikan masyarakat ada 20%. Terus kalau kita cek di sini corporate action setelah mereka IPO 2022 mereka langsung bagi, dan tahun lalu bagi 13,25. Kalau tahun lalu 13,25 kita bagi dengan EPS-nya ya 44,16, hasilnya 30% dibagikan dalam dividen. Kalau hal itu terjadi 5993 dikali dengan 0,3, nah mereka akan bagi dividen 17,979. Ini ya dividennya yang akan mereka bagikan per lembarnya. Kalau ini kita bagi dengan harga sekarang 238, hasilnya 7%. Dan ini termasuk perusahaan yang akan bagi dividen gede ya. 7%. 7% ini termasuk gede. Rata-rata tuh di range 2-3% lah. Dan ini mereka RUPS nantinya itu di tanggal 1 April. Oke. 1 April tuh besok hari Jumat. Besok hari Jumat, dan ini HICE menurut saya menarik. Di Stockbit ini dihargai harga wajarnya 576M, tapi harga market cap sekarang udah 625. Kalau secara PI dan PBV perusahaan masih murah ya. PI-nya bahkan 4 nggak ada, PBV-nya 0,97. Kalau kita cek secara historical di sini fundamental, oke. Nah, secara PI dan PBV, PI rata-rata, ini termasuk murah PI-nya. Karena sebelumnya 2020 mereka 52, 2021 12, 2022 ini
tahun lalu 489 dan ini makin turun secara pair, padahal secara EPS nih perusahaan naik. Jadi bisa disimpulkan harganya makin turun tapi tidak diimbangi dengan harganya, padahal labanya terus naik. Ini hal yang bagus sih. Laba makin naik tapi harganya makin turun. Ini hal yang positif. Kalau kita cek secara teknikal di sini high sendiri kondisinya bandar volumenya distribusi. Oke, so far ini hanya sebatas low and risk aja sih. Kalau dapat di dekat 222 ini menarik, apalagi kalau dia tutup gap di sini bentar pakai body 226 boleh. Ini saya hapus aja. Atau bisa aja di sini dekat-dekat 232 di bawah itu silakan di cut loss dulu. Target kecil di 250 bisa nih perusahaan. Itu aja dulu sih kalau saya melihat. Cuman dengan adanya potensi dividen yang akan dibagikan sekian 7%, menurut saya worth it sih perusahaan ini dengan harga sekian. Oke, mungkin itu sih view saya, dan potensi bagi dividennya gede 30% ya tahun lalu. Kalau let's say 20% aja, 20% aja 59,93 kali 0,2 itu bakal bagi 11. Bagi harga sekarang ini aja masih 5% ya. Kalau 11 kalau menurut saya nggak mungkin karena tahun lalu aja 13. Jadi ini potensinya sangatlah menarik untuk highs akan bagi dividen, dan dividen yieldnya lumayan besar tadi ya. Di range 5 sampai 7%. 5 ini asumsi hanya DPR 20%. Kalau dividen yield 7%, asumsi yang dibagikan itu 30%-nya dari laba. Oke, mungkin itu view saya tentang highs. Kita sudah melihat apa yang membuat harganya naik, labanya naik. Satu, yang kedua secara keseluruhan ini perusahaan masih sehat, dan yang ketiga menurut saya ini perusahaan masih murah dengan harganya turun tapi labanya terus naik. Ini hal yang positif menurut saya. Jadi terus yang keempat tadi ya, potensi akan bagi dividen besar di 1 April 2024. 1 April 1 Maret tadi kalau kita lihat ya, corporate action bentar. 1 April bukan 1 Maret. 1 April. Jadi masih lama RUPS-nya karena 1 April ya. Oke. Jadi itu yang bisa saya share tentang highs. Semoga bermanfaat. Jika ada view lain atau insight lain, boleh tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.